Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Alasan terjadinya suatu negosiasi adalah A. Persamaan hak, B. Pertentangan kepentingan, C. Pertentangan keyakinan, D. Perbedaan paradigma, E. Menginginkan kedamaian. Jawaban yang tepat adalah B. Pertentangan kepentingan. Berikut pembahasannya. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Pertentangan kepentingan memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi. Next, apabila terdapat beberapa pilihan kemungkinan untuk pemecahan masalah, maka hal yang dapat dilakukan adalah A. Negosiasi, B. Lobby, C. Bina suasana, D. Empowerment, E. PDCA. Jawaban yang tepat adalah A. Negosiasi. Berikut pembahasannya. Terdapat 3 kondisi yang memerlukan adanya negosiasi. Yang pertama adalah adanya pertentangan pendapat atau kepentingan. Yang kedua, ada beberapa pilihan kemungkinan untuk pemecahan masalah. Apabila hanya ada satu saja kemungkinan, maka tidak perlu dilakukan negosiasi. Yang ketiga, ada kemungkinan untuk saling kompromi. Kita ke soal selanjutnya. Negosiasi atau perundingan bertujuan menghasilkan sesuatu yang memuaskan pihak-pihak yang berunding. Biasanya disebut kesepakatan atau persetujuan. Prinsip dalam negosiasi menurut Maskop 1997 yaitu A. Bersifat informal, B. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah, C. Bentuknya tidak baku, D. Jangan berikan janji-janji surga, E. Pendekatan dua arah. Jawaban yang tepat adalah E. Pendekatan dua arah. Berikut pembahasannya. Prinsip-prinsip dalam negosiasi menurut Maskop 1997 adalah yang pertama, bersifat formal. Yang kedua, bentuknya baku. Yang ketiga, pelakunya sudah ditentukan. Yang keempat, tempat dan waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pendekatan dua arah. Yang keenam, target. Yang ketujuh, kemampuan negosiasi. Untuk soal ini, jawabannya ada di poin 5 yaitu pendekatan dua arah. Next, 3 elemen kunci dalam negosiasi. 2 diantaranya yaitu A. Mendengarkan dan mengamati, B. Menyampaikan dan memutuskan, C. Mempengaruhi dan mendengarkan, D. Mengamati dan menjembatani, E. Peduli dan mengamati. Jawaban yang tepat adalah A. Mendengarkan dan mengamati. Berikut pembahasannya. Kita berdasarkan prinsip-prinsip dalam negosiasi, ada poin 7 yaitu kemampuan negosiasi. Di dalam kemampuan negosiasi ini terdapat 3 elemen kunci yaitu mendengarkan, mengamati, dan menyampaikan. Nomor selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negosiasi adalah A. Lobby, B. Komunikasi interaktif, C. Perundingan, D. Kesepakatan, E. Antusias. Jawaban yang tepat adalah D. Kesepakatan. Berikut pembahasannya. Masih kita berlandas pada prinsip dalam negosiasi. Ada poin 6 yaitu target. Nah, di dalam target ini dibahas sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negosiasi adalah diperolehnya suatu kesepakatan atau persetujuan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berunding. Next, pihak serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Pihak pengusaha menawarkan 2%. Masing-masing pihak mempertahankan posisi awalnya sehingga negosiasi macet dan berakhir dengan mogok kerja. Baik pihak pekerja dan pengusaha kehilangan penghasilan mereka karena produksi terhenti. Keadaan ini termasuk dalam hasil negosiasi A. Menang-menang, B. Kalah-menang, C. Menang kalah, D. Kalah kalah, E. Kuat lemah. Jawaban yang tepat adalah D. Kalah kalah.
Berikut pembahasannya, terdapat 4 hasil negosiasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah menang kalah. Artinya, salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa atau mencapai hasil yang sangat kecil. Dan yang kedua adalah kalah menang, di mana salah satu pihak tidak mendapatkan hasil apa-apa atau sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lain mencapai seluruh atau sebagian besar. Yang ketiga ada menang-menang, di mana kedua belah pihak mencapai hasil sebagian dari posisi tuntutan dan penawaran pertama mereka. Dan yang terakhir ada kalah-kalah, di mana pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan. Pertentangan kepentingan lebih dominan dari persamaan kepentingan. Tidak ada atau sangat sedikit kompromi dan muncul kemungkinan bahwa konflik atau pertentangan yang dapat berkembang menjadi tahap mogok atau macet. Next. Di bawah ini yang tidak termasuk elemen ukuran keberhasilan negosiasi adalah A. Opsi, B. Abolisi, C. Alternatif, D. Hubungan, E. Komunikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Abolisi. Berikut pembahasannya, terdapat 7 elemen ukuran keberhasilan negosiasi. Yang pertama adalah opsi, yang kedua alternatif, yang ketiga hubungan, yang keempat komunikasi, yang kelima legitimasi, yang keenam komitmen, dan yang ketujuh adalah kepentingan. Next, negosiator harus mengetahui keadaan pihak lain seperti tujuan, kepentingan, dan opsi untuk memperlancar jalannya negosiasi. Hal ini termasuk dalam tahap A. Persiapan, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Tahap akhir, E. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah A. Persiapan. Berikut pembahasannya. Tahap pertama untuk negosiasi adalah persiapan. Nah, hal-hal yang dilakukan yang pertama adalah persamaan persepsi atau pemahaman, kemudian mencari tahu keadaan pihak lain, dan yang terakhir adalah persiapan fisik. Nah, untuk hal-hal yang perlu diketahui dari pihak lain adalah tujuan, kepentingan, opsi, keputusan terbaik, posisi yang akan diajukan untuk memperlancar jalannya negosiasi ini termasuk dalam mencari tahu keadaan pihak lain. Next, menyepakati agenda negosiasi termasuk apa yang akan dibicarakan. Hal ini termasuk dalam tahap A. Persiapan, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Tahap akhir, E. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pelaksanaan. Berikut pembahasannya. Tahap kedua dari negosiasi adalah pelaksanaan negosiasi. Nah, hal-hal yang dilakukan pada tahap 2 ini, yang pertama, menyepakati agenda negosiasi termasuk apa yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua, masing-masing mempresentasikan tujuan, isu, ungkapan, posisi. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada pihak lain meminta klarifikasi atau penjelasan tentang apa yang dikemukakan. Yang keempat, mencermati kepentingan masing-masing untuk dipertemukan dengan kepentingan pihak lain. Yang kelima, pertemuan hendaknya didasari saling mempercayai dan saling menghargai. Yang keenam, masing-masing pihak hendaknya bersedia menggeser posisinya agar dicapai kesepakatan. Next, mengidentifikasi kebutuhan akan tindakan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang bernegosiasi. Hal ini termasuk dalam tahap A. Persiapan, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Tahap akhir, E. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah D. Tahap akhir. Nah, tahap ketiga dari negosiasi adalah tahap akhir negosiasi, yang isinya itu, yang pertama jangan berlarut-larut, yang kedua buatlah catatan tertulis selengkap mungkin, yang ketiga identifikasi kebutuhan akan tindakan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang bernegosiasi, yang keempat buatlah komitmen yang praktis, mudah dipahami, dan dapat diverifikasi dengan mudah,
Yang kelima, apabila negosiasi gagal, hendaknya tetap dijaga hubungan baik di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Terima kasih.